Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bawor di channel Kodrat Kehidupan. Di kesempatan ini saya akan membagikan sebuah cerita tentang hantu dan pengalaman saya. Bicara tentang hantu, percaya nggak percaya yang namanya hantu itu memanglah ada di dunia ini. Tapi terkadang banyak orang tidak percaya adanya hantu. Tapi terkadang pula ada juga yang percaya dengan hantu. Begitupun saya itu dulu 100% nggak pernah percaya yang namanya hantu. Tapi setelah saya mengalami yang begitu mengerikan, akhirnya pun saya percaya adanya hantu di dunia ini. Hantu itu terkadang dia akan muncul dimanapun tempat berada, yang terlihat angker ataupun di tempat yang kotor. Itulah hantu. Hantu terkadang muncul secara tiba-tiba dan menghilang pun tiba-tiba. Singkat cerita, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya tentang hantu. Waktu itu di malam Jumat, saya mendapatkan undangan sebuah acara di villa, dan sekitar jam 11 malam saya pun pulang dari villa. Setelah saya pulang dari villa, di tengah perjalanan saya, tiba-tiba mobil saya mogok di tengah jalan, di tengah sawah. Dan sewaktu kebetulan pun mobil itu mogok pas di depan rumah. Namun sayangnya rumah itu pun hanyalah satu rumah sendiri. Di situ tidak ada lagi rumah warga yang lain. Dan saya pun turun dari mobil untuk mengecek mesin mobil saya. Dan tiba-tiba waktu saya mengecek mobil saya, datanglah seorang nenek yang begitu tua menghampiri saya. Nenek itu bertanya, "Ada apa pemuda? Kau berhenti di depan rumahku," kata si nenek. Dan lalu pun saya pun menjawab, "Ya nek, maaf, mobil saya mogok. Gak tahu kenapa, padahal bensin masih ada," kata saya. Nah, si nenek itu pun berkata, "Hei pemuda, sudah larut malam, beristirahatlah di tempatku," kata si nenek. Lalu pun saya menjawab, "Iya nek, terima kasih, nanti juga jadi mobilnya." Dan tiba-tiba nenek itu sudahlah tidak ada. Lalu saya pun kaget tiba-tiba melihat nenek sudah gak ada lagi di tempat mobil saya. Dan kemudian saya pun melanjutkan mengecek mobil saya. Setelah itu mobil pun tak bisa menyala lagi. Setelah itu saya pun keluar lagi dari mobil. Tiba-tiba nenek itu sudahlah ada lagi di belakang saya. Nenek itu berkata,
Udahlah anak muda, tidurlah di rumahku, pulanglah nanti pagi. Di rumahku ada kamar kosong, kau bisa tempati sampai pagi, kata si nenek. Lalu pun saya mengiyakan, walaupun saya tak ketakutan di situ dengan kehadirannya nenek yang secara tiba-tiba. Dan saya pun menuruti apa kata nenek itu. Tak lama kemudian saya pun masuk ke dalam rumah si nenek itu. Sesampainya di rumah nenek itu, saya pun ditunjukkan kamar yang ditawarkan nenek itu. Ini anak muda, kau istirahatlah di kamar ini. Nanti besok pagi barulah kau pulang, kata si nenek. Di dalam ada kamar mandi, kau bisa mandi di dalam. Dan pakailah baju seadanya di dalam, kata si nenek. Saya pun mengucapkan terima kasih pada si nenek. Terima kasih nenek, kau baik sekali, kata saya. Setelah itu nenek itu tiba-tiba menghilang lagi. Saya pun kaget melihat nenek sudah tidak ada di samping saya. Saya pun gak menghiraukan nenek itu menghilang, karena saya melihat nenek itu jalan di depan saya waktu mau masuk ke dalam rumah. Saya pun masuk ke dalam kamar. Setelah sampainya di kamar, saya pun mandi. Setelah saya di dalam kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi saya diketok sampai tidak 3 kali. Saya pun mengira itu adalah nenek itu memanggil saya. Lalu saya berkata, "Sebenarnya nek, belum selesai mandi," kata saya. Namun tidak ada jawaban. Suara ketokan itu pun terbunyi lagi, terdengar lagi. Saya pun bergegas menyelesaikan mandi saya. Setelah saya selesai mandi, saya pun keluar. Begitu saya keluar, nenek suara itu pun menghilang. Ternyata tidak ada siapapun di kamar itu, hanya adalah saya di kamar itu. Saking penasarannya saya pun keluar dari kamar mengecek rumah itu. Kenapa sebesar rumah ini tidak ada penghuni lain selain nenek? Setelah saya berkeliling di rumah itu, tidak adalah seseorang lain di rumah itu. Dan nenek itu pun tidak lagi kelihatan di dalam rumah itu. Tidak lama kemudian pun saya kembali lagi ke kamar saya untuk beristirahat dan tidur. Baru saja saya memejamkan mata sekitar 15 menit. Tiba-tiba saya merasakan ada seseorang yang tidur di samping saya. Dan secara perlahan pun saya membuka mata saya. Dan saya pun kaget melihat sosok pocong yang tidur di samping saya, yang wajahnya begitu menyeramkan. Saya pun langsung bergegas lari dari kamar itu, keluar dari kamar. Setelah keluarnya saya dari kamar, nenek itu sudah muncul lagi di depan kamar tidur yang ditempati saya.
Lalu saya pun tiba-tiba langsung spontan kaget melihat nenek yang tiba-tiba muncul di depan pintu kamar itu. Aduh nenek kaget, ngagetin saya, kata saya. Lalu saya ngomong kepada nenek itu, "Nek, kenapa di kamar ini ada pocongnya?" kata saya. Jawab si nenek, "Kamu ngimpi, mungkin di sini tidak ada orang. Sudahlah, kembali tidur," kata si nenek. Walaupun saya menjawab, "Nek, saya nggak mau tidur di sini, nek, saya mau pulang saja. Sudah malam, nak. Tidurlah," kata si nenek. Lalu saya jawab, "Nek, saya nggak berani tidur di sini." Nenek itu pun menawarkan kamar yang lain. "Ya sudah, kalau kamu tidak berani tidur di kamar ini, kamu tidurlah di kamar yang paling depan," kata si nenek. Lalu saya pun bergegas pergi ke kamar depan. "Iya nek, saya akan pergi ke kamar depan." Setelah sampainya di kamar depan, tiba-tiba nenek pun sudah ada di kamar depan, menunjukkan pintunya. Saya pun terkejut dan kaget. Tiba-tiba nenek itu sudah muncul di depan pintu kamar yang ditujukan kepada saya. Saya kaget dan saya bicara secara tidak sengaja, "Nenek, kayak hantu aja. Tiba-tiba muncul di sini, di sana. Nenek itu sebenarnya siapa?" tanya saya. Nenek pun menjawab, "Nenek manusia biasa, orang biasa seperti kamu. Orang tadi nenek itu berjalan di samping kamu," kata si nenek. Lalu pun karena sudah terlalu malam, saya pun mengabaikan. Si nenek itu menyuruh, "Sudahlah, tidur di kamar ini, wahai anak muda," kata si nenek. Lalu saya pun masuk ke dalam kamar ini tuh yang ditujukan nenek. Saya pun beristirahat di kamar paling depan dan belumnya tidur karena masih merasakan ketakutan. Dan sampai jam 12:30 malam, tiba-tiba saya mendengar suara minta tolong di kamar depan. Saya pun kembali ketakutan di kamar depan. Lalu saya pun keluar lagi dari kamar itu dan saya bingung harus bagaimana. Tiba-tiba nenek pun muncul, sedang duduk kursi yang di depan kamar depan. Nenek berkata, "Sudahlah, percaya padaku, tidurlah. Sudah malam," kata si nenek. Saya pun masuk lagi ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan setelahnya di kamar saya pun beristirahat, mencoba memejamkan mata. Dan tiba-tiba muncullah sosok perempuan yang sedang duduk di samping ranjang. Dan saya pun kaget melihat perempuan sedang duduk di samping ranjang, karena tadinya pun tidak ada. Saya pun memberanikan diri. Saya pikir dia anak si nenek. Saya pun mendekati dan duduk di sampingnya. Dan saya pun dikejutkan dengan wajahnya yang begitu menyeramkan, dengan mulut mengeluarkan darah dan matanya tidak ada. Dan di bagian lehernya
bekas luka. Saya pun bergegas lari keluar, dan keluarlah saya dari kamar. Nenek itu pun sudah tidak ada lagi di depan kamar tidur itu. Dan akhirnya pun saya memutuskan untuk tidur di dalam mobil saya. Setelah paginya, tiba-tiba saya dikejutkan lagi. Rumah itu ternyata sudah tidaklah layak dipakai. Dan tiba-tiba ada seorang bapak lewat di depan saya. Saya pun bertanya kepada bapak itu, "Pak, di sini sebenarnya rumah ini punya siapa? Ini rumah satu keluarga yang punya kemana?" Kata si bapak itu, "Rumah ini korban perampokan. Nenek dan anak dan menantunya mati dipacok perampok." Dan setelah itu pun saya bergegas pulang, pergi dari tempat itu. Begitulah cerita pengalaman saya. Oleh maka dari itu, untuk kalian semua, ucapkanlah salam, permisi, ataupun assalamualaikum di tempat yang menyeramkan ataupun angker. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah biar saya menguraikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.